Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah sunnati rasulillah, amma ba'du. Berjumpa lagi dalam channel 3M Muhammad Maksudi Muni, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 1. Umat Islam hendaknya selalu memiliki dan menerapkan akhlak yang baik atau akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim perlu mencontoh segala perilaku para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salah satu hadis dikatakan, innama bu'istu lisalihi makarimil akhlak. Karena para nabi dan rasul merupakan teladan bagi seluruh umat manusia. Selain itu, menerapkan akhlak yang baik akan membuat manusia merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan di dunia, bahkan kehidupan di akhirat kelak. Para nabi dan rasul mencontohkan akhlak yang baik kepada manusia. Bahkan dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Rasul adalah suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa sifat terpuji yang dicontohkan para nabi dan rasul adalah sifat jujur dan adil. Sifat jujur dan adil merupakan sikap terpuji, akhlak yang baik, akhlak mahmudah yang hendak selalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena kedua sifat tersebut memiliki banyak manfaat bagi siapa saja yang ingin menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pada dasarnya setiap kebaikan yang diamalkan pasti memberikan dampak positif, dampak yang baik atau manfaat bagi orang yang mengamalkannya. Dalam pertemuan ini, saya akan menjelaskan bab 2 akhlak terpuji, terkajil kelas 8 tentang adil dan jujur. Jujur dan dalam Al-Quran disebutkan, illadzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang terjemahnya, bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang baik, surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Yunus ayat 26. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan yang akan diberikan Allah terhadap orang yang mengamalkan akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah akhlak yang sesuai atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Akhlak terpuji disebut juga mahmudah. Akhlak mahmudah merupakan akhlak yang akan membawa manusia meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sebagai seorang muslim, kita seharusnya selalu mengamalkan akhlak terpuji, yang mana di sini adalah jujur dan dalam bab 2 ini akan dibahas 2 pembahasan, jujur dan adil. Perilaku A, jujur. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah yang benar. Al-Ahzab ayat 70. Jujur berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sidqu atau tasdik, yang berarti benar,
nyata atau berkata benar. Sedangkan dalam istilah bermakna kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Selain ayat di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang pentingnya sifat jujur dalam kehidupan. Sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, hendaklah kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke dalam surga. Rawahu Bukhari dan Muslim. Berkaitan dengan jujur, pada hadis di atas disebutkan bahwa perilaku jujur akan berdampak kepada sebuah kebaikan. Serta kebaikan akan membawa ke dalam surga. Orang yang tidak memiliki sikap jujur berarti memilih tanda kemunafikan di dalam dirinya. Sebagaimana sabda Nabi dalam suatu hadisnya, yaitu yang berbunyi, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata, dia berdusta. Apabila berjanji, dia menyelisihi. Dan apabila dipercaya, dia berkhianat. Berkaitan dengan perilaku jujur, Al-Imam Ghazali mengkelompokkan kejujuran dalam 3 bagian. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu sebuah motivasi bagi setiap gerak dan langkah seorang dalam rangka mentaati perintah Allah dan ingin mencapai keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi, kecuali untuk kemaslahatan, kebaikan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang, mendamaikan 2 orang yang bersengketa atau yang bertengkar, dan semisalnya. Yang 3, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniyah, sehingga tidak ada perbedaan antara amal lahir dan amal batin yang terjadi, kecuali kemaslahatan, kebaikan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang, mendamaikan 2 orang, dan lain sebagainya. Perilaku jujur menurut Imam Ghazali dikelompokkan dalam 3 perkara. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya pasti akan memberikan hikmah dan manfaat bagi orang yang mengamalkan. Begitu pula dengan sikap jujur. Adapun hikmah dari mengamalkan kejujuran adalah sebagai berikut. A. Mendatangkan keberkahan dalam setiap rezeki yang diterima. Melahirkan ketenangan dan ketenteraman dan keharmonisan dalam hidup, baik secara individual maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. C. Dipercaya orang lain. D. Terbebas dari rasa saling mencurigai antar teman, antar keluarga, antar tetangga, dan antar suami dan istri, dan antar murid dan guru. Dicintai sama manusia. Itulah hikmah di balik kejujuran. Adil merupakan sikap yang selalu dicari oleh setiap orang. B. Itu adil. Karena adil ini merupakan sikap yang pasti dicari setiap orang. Karena sikap adil merupakan sikap yang tidak merugikan atau satu dengan yang lain. Dalam mengamalkan sikap adil, umat Islam juga memiliki tata dan aturan. Tata cara dan aturan dalam melakukannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya
Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. An-Nahl ayat 90. Masih dalam adil. Adil berasal dari bahasa Arab, yaitu adalah, yang berarti sama atau seimbang. Adil secara bahasa adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, adil bermakna tidak berat sebelah, tidak berpihak pada orang yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang dalam kehidupan. Sedangkan sifat adil artinya suatu sifat yang teguh, kukuh, dan tidak menunjukkan memihak pada seorang atau golongan. Adil merupakan sifat yang mulia dan sikap yang lurus, seperti tidak terpengaruh karena faktor keluarga, hubungan, kasih sayang, karib kerabat, golongan, dan sebagainya. Itulah tentang keadilan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Maidah ayat 8. Perilaku adil dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Dikelompokkan sikap adil ini dalam 4 bagian. Yang pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil kepada diri sendiri. Adil kepada Allah adalah menempatkan diri pada tempat yang benar, yakni sebagai makhluk Allah, dengan melaksanakan yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Untuk mewujudkan keadilan kepada Allah, manusia wajib beriman kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Jadi manusia harus melaksanakan semua perintah dan meninggalkan segala bentuk larangan. Adil kepada diri sendiri, yaitu menempatkan diri pada tempat yang baik dan benar dalam hubungan dengan diri sendiri. Oleh karena itu, seorang muslim harus teguh dan kukuh menempatkan diri agar tetap terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan keselamatan. Adil. Nomor 3, adil kepada orang lain, yaitu menempatkan orang lain pada tempatnya yang sesuai, layak, dan benar. Memberikan hak orang lain dengan jujur, tidak mengurangi sedikit pun yang harus diterimanya, tidak menyakiti dan tidak merugikan orang lain. Itulah merupakan kelompok adil kepada orang lain. Nomor 4, adil kepada makhluk lain atau lingkungan, yaitu dapat menempatkan makhluk lain pada tempatnya yang sesuai. Misalnya adil kepada binatang, manusia harus menempatkannya pada tempat yang layak menurut kebiasaan binatang tersebut. Seperti halnya perilaku jujur, tentunya adil juga memiliki hikmah dalam menerapkan sikap adil. Yang mana hikmah sikap adil adalah menciptakan ketentraman dan kerukunan hidup. Hubungan dengan orang lain menjadi harmonis, membentuk pribadi yang dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. 4, tercipta rasa aman, tentram, tenang dalam jiwa dan tidak ada rasa khawatir pada orang lain karena tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan atau menyakiti orang lain. Yang nomor 5, menjadi pribadi yang dapat memanfaatkan alam sekitar
untuk kemaslahatan dan kebaikan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Terima kasih. Dan sebelum saya mengakhiri materi bab 3 ini tentang akhlak terpuji untuk kelas 8 bab 3 semester 1 ganjil atau semester 1, maka Bapak ingin mengetes sejauh mana kemampuan teman-teman untuk memahami materi yang saya sampaikan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat. 1. Sebutkan contoh adil terhadap diri sendiri. 2. Apakah yang dimaksud adil terhadap lingkungan? 3. Sebutkan macam-macam jujur menurut Imam Al-Ghazali. Nomor 4. Tuliskan Al-Quran surat Yunus ayat 26 beserta terjemahannya. Nomor 5. Tuliskan dalil tentang tanda-tanda orang munafik. Demikian ma'akumun najah wa taufik, bersama kalian kesuksesan dan pertolongan Allah senantiasa dalam kesehatan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.